Kabar gembira, Bansos PKA dan BPNT tahap 2 akan segera cair. Dan beberapa informasi yang admin dapatkan akan ada perubahan data karena ada beberapa faktor atau penyebab. Di video kali ini kita akan bahas untuk informasi selengkapnya. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip, simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk tekan subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh komentar video ini. Untuk informasi selengkapnya langsung saja kita ke informasinya teman-teman ya. Diharapkan sekali lagi jangan skip-skip supaya tidak gagal paham, simak sampai selesai. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, pemerintah terus mengupayakan optimalisasi penyaluran bantuan sosial guna meringankan beban masyarakat terutama menjelang bulan Ramadan. Pada Februari dan Maret 2025, berbagai program bansos termasuk program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai atau dalam kurung BPNT direncanakan mengalami percepatan pencairan teman-teman. Namun di tengah kabar gembira ini terdapat juga perubahan kebijakan perlu diperhatikan oleh para keluarga penerima manfaat atau KPM. Pada awalnya pencairan untuk periode April, Mei, dan Juni 2025 dijadwalkan akan berlangsung secara bertahap. Namun agar bantuan dapat segera dirasakan menjelang Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pencairan PKH tahap kedua dipercepat sehingga ditargetkan cair pada pertengahan Maret 2025. Langkah ini diambil untuk membantu para penerima manfaat dari Bansos PKH untuk bisa menginspirasi kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok selama Ramadan. Teman-teman, seiring dengan masuknya bulan Ramadan, harga bahan pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya diperkirakan akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat pencairan PKH dan bantuan sosial lainnya sangat krusial agar dana yang diterima dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci tersebut. Selain PKA, bantuan seperti BLT BBM dan bantuan sosial beras juga dipersiapkan. Meskipun pengumuman resmi terkait mekanisme BLT BBM dari pemerintah akan segera diinformasikan. Nah, perubahan data penerima manfaat. Dalam tahap kedua penyaluran bansos terdapat perubahan teman-teman. Signifikan terkait data penerima manfaat, data terpadu kesejahteraan sosial, yang selama ini menjadi acuan telah digantikan oleh data tunggal sosial ekonomi nasional. Perubahan ini dilakukan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu terdapat penghapusan sekitar 30% dari jumlah penerima semula ya tercatat pada tahap pertama. Penghapusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karatial tertentu, misalnya penggunaan listrik PLN dengan daya di atas 450 volt. Selanjutnya, anggota keluarga yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan di atas standar. Langkah ini diharapkan teman-teman dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Di samping itu, pada tahap kedua penyaluran bantuan sosial ini, pemerintah memfokuskan 3 komponen utama yang mencakup. Yang pertama, 1. Kesehatan. Bantuan difokuskan pada ibu hamil dan balita guna memastikan kesehatan dan kesejahteraan generasi penerus. Yang kedua, pendidikan. Dukungan diberikan kepada siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Yang ketiga, kesejahteraan sosial, menjangkau kelompok lansia dan penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan perlindungan sosial dan memberikan kualitas hidup. Fokus pada 3 komponen ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial, sehingga dana yang diterima bisa memberikan dampak yang optimal bagi keluarga penerima manfaat.
Teman-teman, percepatan pencairan saldo dana bansos PKH tahap kedua serta perubahan pada data penerima manfaat merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat terutama di masa-masa krusial menjelang Ramadan. Dengan upaya ini diharapkan bantuan sosial dapat digunakan secara tetap guna untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Guna mengetahui informasi lebih lanjut, ikuti terus channel Fernando Mentawai untuk terus mendapatkan update terbaru terkait program PKA dan BPNT. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya.